Bahwa dikorbankan harus fokus di olahraga. Pas kita dibatalin jadi tuan rumah U20, Argentina langsung ngajuin proposal tuh. Kita nggak ngajuin proposal juga? Kita harus melihat statuta FIFA di mana intervensi pemerintah itu tidak boleh. Kalau Liga Mahasiswa, saya pernah dengar, tapi Liga Antar Kampung tuh gimana? Liga Tarkam itu sebenarnya itu justru ide saya yang sampaikan ke Presiden. Paling tidak deh, sampai akhir 2023. Akan kayak apa Kemenpora di tangan Dito Aryo Tejo? Akan lebih menginspirasi dan juga akan lebih warna mudanya akan terasa. Livy on point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Nah, untuk pertama kalinya Menteri Pemuda dan Olahraga ini betul-betul diisi oleh seorang pemuda. Jadi bukan cuma menteri yang punya jiwa muda, tapi benar-benar menteri yang memang dari kalangan milenial. Ini untuk pertama kalinya memang menteri termuda yang juga masuk ke dalam jajaran kabinet Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita bicara soal sosok menteri ini yang baru dilantik 3 April lalu, namanya Dito Aryo Tejo. Ini kemudian banyak mengagetkan masyarakat. Kenapa? Karena nggak cuma sosoknya yang muda, tapi juga katanya punya banyak gebrakan yang juga akan membawa banyak perubahan di Kemenpora. Tapi seperti apa sih? Kita langsung ngobrol sama Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Saya manggilnya Pak Menpora, Mas Menpora. Boleh Mas, boleh Kak. Oh, atau boleh Mas, juga boleh Kak. Atau... my man. Oh, wow. My man. Emang beda ya kalau menteri jam milenial. Hai, Mas Menteri. Halo Mbak. Selamat datang di Livy on Point. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini udah 2 kali kan saya diwawancara Mbak Livy. Udah 2 kali nih saya ketemu sama Mas Menteri. Mas Menteri, cerita dong, ini pertama kali kemudian duduk di posisi menteri di usia muda, pertama kali dipanggil Pak Jokowi, itu gimana sih ceritanya? Dari situ dulu kita mulai cerita. Dipanggil itu ya itu yang saya sudah cerita kemarin juga. Hari kan dilantik hari Senin, baru diinfokan tuh hari Minggu sore, Minggu sore dan malam. Jadi dipanggilnya juga Senin pagi kan. Ya kaget, deg-degan, ya nano-nano lah, susah dijelasin. Apa yang sempat ditanya sama Pak Jokowi? Apa sih yang mau dibikin oleh seorang Dito Aryo Tejo? Justru waktu saya dipanggil beliau itu justru langsung beliau itu memberikan pengarahan langsung. Jadi memang mungkin karena ini waktu yang sangat sempit, jadi beliau sudah ada KPI dan maupun target-target. Tapi alhamdulillah apa yang beliau sampaikan itu juga memang sudah senafas dengan apa yang harus dilakukan Kemenpora. Berarti emang Pak Jokowi ini pikiran mudanya itu sangat pikiran muda dan harus diimplementasikan sama menteri muda. Yes. Jadi PR kamu tuh banyak. Mas Menteri. Nah, kalau bicara soal dari momen pasca pelantikan 3 April sampai sekarang nih, apa sih PR pertama yang sudah dilakukan Menpora? Yang pasti pertama kali yang kita lakukan adalah harus paling cepat dilakukan itu adalah persiapan kontingensi games. Karena kontingensi games itu awal Mei ini sudah bertanding. Jadi itu adalah PR pertama. Dan itu alhamdulillah sudah kita rampungkan dan sisa berangkat dan melihat hasilnya. Udah sempat ketemu dengan para atlet Indonesia? Oh udah, dari pertama kali kita sertijab, serah terima jabatan, besokannya hari Rabu kita dilantik Presiden hari Senin, sertijab hari Selasa siang, hari Rabu pagi kita sudah bertemu langsung cabang-cabang olahraga. Dan sampai hari ini, tiap hari pasti kita sanggupkan memasukkan jadwal ke pelatnas. Cabur mana nih yang kemudian jadi fokus-fokus utamanya Pak Menteri? Ya yang pasti sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden, cabur yang harus kita fokuskan memang cabur yang memiliki potensi dan juga mungkin yang memiliki target ke Olimpiade. Itu fokus pertama. Dan juga fokus kedua memang cabur-cabur yang ya masyarakat kita sangat gandrungi seperti itu. Bola misalnya. Bola dan wushu. Wushu, oh wushu masuk ya? Pencak silat. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal bola nih Mas Menteri, kemarin kan kita sempat gagal Piala Dunia U20, terus harapannya kan kita bakal jadi tuan rumah U17. Mungkin nggak sih Mas Menteri? Sementara saya koordinasi dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, ya prinsipnya mungkin harapan itu pasti selalu ada, kita kan nggak tahu ya namanya kehidupan kan. Tapi secara di atas meja, sebenarnya diskusi antara Ketum PSSI dengan FIFA, belum ada pembahasan terkait U17. Kalau dulu kan waktu pas kita dibatalin jadi tuan rumah U20, Argentina langsung ngajuin proposal tuh untuk maju jadi tuan rumah. Kalau kita kan secara infrastruktur udah siap nih Mas Menteri, kita kan ngajuin proposal juga? Sementara yang saya dilaporkan oleh Ketua Umum PSSI, kita belum mengajukan proposal. Kita belum mengajukan proposal. Tapi kita mau nggak sebenarnya? Sementara
Soalnya publiknya harap-harap cemas kita memang pengen nih. ekspektasi publik dan masyarakat kan sangat inginkan. Tapi memang di sini tuh kita juga harus melihat secara komprehensif. Itu yang disampaikan Pak Ketum PSSI kepada saya. Jadi ini kita harus duduk bersama, melihat untung rugi dan juga tidak lupa minta arahan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden sejauh ini kira-kira senafas dengan masyarakat pengen juga U17? Saya belum bisa jawab karena saya belum mendengar Langsung perintahnya. Oke. Jadi sekarang kita udah nggak bisa, kita udah bukan pengamat politik. Kita nggak bisa tebak-tebakan Jadi ya. nggak bisa tebak-tebakan. Oke. Mas Menteri, ini ngomong-ngomong kalau misalnya bicara soal tadi atlet sepak bola khususnya, mereka kan kemarin pasca batal kita jadi tuan rumah, kemudian kan pasti kekecewaannya juga lumayan besar ya. Jadi ada harapan juga untuk gimana nih perbaikan cabur sepak bola di Indonesia. Prioritas kita adalah yang pertama kita harus melihat statuta FIFA di mana intervensi pemerintah itu tidak boleh. Yes. Jadi yang kita lakukan hari ini PSSI sudah kita dorong untuk bikin blueprint dan roadmap pengembangan sepak bola ke depan kan. Nah, tapi di sisi pemerintahan juga Pak Presiden bersama Kemenpora juga sudah mendorong adanya impres percepatan perkembangan sepak bola. Jadi batas kewenangan Kemenpora itu hanya sebatas di mendorong. Dia mendorong ya. Tapi bagaimana kemudian kalau kemarin kan juga saya sempat ngobrol sama beberapa pengamat sepak bola, masih cukup kental urusan politik dengan olahraga di Indonesia. Ini fokusnya Mas Menteri gimana soal itu? Ya, yang pasti yang namanya idealnya dan semangat yang harus kita dorong adalah memang olahraga dan politik itu tidak bisa disatukan, tidak boleh dicampur adukan. Tapi juga kita harus melihat realita bahwa itu merupakan suatu kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi saya memiliki pendapat dan pemikiran, ya kita ini kan hidup ini pasti di seluruh elemen kehidupan ini ada proses politiknya, Mbak. Yang pasti dalam olahraga khususnya penyelenggaraan dan pengembangan, yang namanya unsur politik itu tidak boleh dikorbankan, harus fokus di olahraganya. Itu juga semangat kita semua. Bagaimanapun olahraga paling tidak harus terpisah lah dengan perpolitikan ya nggak sih Mas Menteri? Terus kemarin sempat ngobrol sama atlet-atlet U20 nggak? U20 rencana minggu ini. Rencana minggu ini. Semangat kayak apa tuh yang mau dibawa sama Mas Menteri untuk mereka? Ya kita juga yakin sebenarnya atlet U20 kita kan memiliki potensi yang sangat tinggi. Jadi saya kira dari PSSI maupun liga profesional ya, ini sangat potensi untuk dikembangkan. Jadi bibit-bibit atlet U20 ini bisa, saya yakin masa depannya sangat cerah. Target yang akan dibuat seorang Menpora muda dari kalangan milenial ini apa sih? Kalau target, kalau saya bilang program-program akan kepanjangan jelasinnya. Kepanjangan. Tapi target saya adalah dalam khususnya tahun ini, saya ingin brand awareness dan brand equity-nya Kemenpora ini, rakyat, masyarakat, dan anak muda ini sudah bisa menilai, oh Kemenpora ini kementeriannya milenial dan generasi Z. Jadi Kemenpora ini adalah rumah mencari jawaban anak-anak muda. Oh, top. Targetnya itu. Terus program milenialnya apa Mas Menteri? Kalau itu banyak dijelasin, nanti nggak cukup wawancaranya. Intinya adalah kita akan fokus di program-program pengembangan ya masalah entrepreneur, wirausaha, kreativitas, dan juga tidak lupa sektor-sektor profesi. Profesi itu saya maksud, jadi kita tidak hanya sibuk melahirkan pengusaha muda, tapi kita juga memastikan kader-kader muda kita ini siap menjalani kehidupannya di segala profesi, mau itu pengacara, dokter, YouTuber, media, dan segala macam sektornya. Dan tidak lupa wawasan kebangsaan dan fundamental anak muda ini, ya kan anak muda sekarang ini kan kadang butuh healing, anti galau, seperti itu Mbak. Itu Kemenpora harus fokus juga ke isu-isu tersebut. Oke, nah terus kalau bicara soal koordinasi antar instansi nih, kesulitan nggak sih sebagai menteri muda yang levelan kita koordinasinya udah mungkin levelan bapak kita, levelan ibu kita, begitu gimana? Ya, alhamdulillahnya saya berproses juga lumayan panjang Mbak. Saya 2014 sudah belajar sebagai tenaga ahli di DPR. Oh, oke. Dan alhamdulillah dapat magang lagi 2021 itu sebagai staf khusus Menko Ekonomi. Jadi mungkin dari pengalaman itu saya sudah alhamdulillah dapat cara bagaimana komunikasi antar lintas generasi. Nah, dan kedua untuk koordinasi lintas kementerian misalnya, justru sejak saya duduk, alhamdulillah sekali, menteri-menteri senior di kabinet itu justru kayak nganggap saya ada yang seperti anak, ada yang seperti adik, dan ya
selayaknya orang tua ke anak atau adik kan mengayomi dan mereka mendorong. Yes. Nah, yang aku mau tanyain gini, kita kan punya Wakil Ketua Umum PSSI yang mantan Menpora. Iya. Nah, itu gimana tuh koordinasinya? Ini koordinasinya ada nggak? Kemudian beliau sebagai mantan Menpora, kemudian ikut ngasih wejangan, tapi kan posisinya sebagai Waketum PSSI sekarang, Ya. itu gimana? Sebenarnya yang namanya apa ya? Kalau saya ini tipikal orang yang mengedepankan hubungan kemanusiaan dibanding hubungan duniawi ya, maksudnya jabatan. Ya. Ya mungkin kalau di rapat formal, ya memang kita harus profesional. Saya sebagai menteri, beliau sebagai waketum. Tapi kalau di luar ruang-ruang profesional, ya beliau ini kakak saya, mentor saya. Jadi ya beliau sangat perhatian dengan saya. Pak Zainuddin Amali ini justru banyak sering memberikan saya wejangan dan nasihat. Ada nggak titipan-titipan program yang belum selesai dari Pak Zainuddin Amali untuk diteruskan sama Pastinya, Mas Menteri? karena kan di eranya beliau ini, beliau meninggalkan 2 peraturan presiden yang sudah ditangani Pak Presiden Joko Widodo, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional dan juga koordinasi layanan pemuda tingkat nasional. Dan itu adalah peninggalan yang menurut saya fondasi yang baik buat Kemenpora. Justru itu memang harus yang kita implementasikan. Kalau posisinya Ketua Umum PSSI yang juga sebagai Menteri BUMN, itu koordinasinya gimana? Iya, Sama juga? sama juga dan enak sebenarnya. Lebih enak ya? Jadi bola agak ringan. Kenapa gitu? Karena dipegang orang yang sangat tepat dan kuat. Oh, jadi lebih kita akan bisa gampang fokus cabang olahraga koordinasinya yang ya? lain juga. Terus kira-kira apa yang jadi kesulitan sekarang untuk fokus dengan segitu banyaknya cabang olahraga, tapi hanya punya waktu 1,5 tahun untuk mempercepat segala program yang udah disusun, itu gimana? Ya, yang pasti sebenarnya kan ini sudah udah by system kan. Jadi program-program yang sudah di Kemenpora, baik itu pembinaan prestasi olahraga ini mereka udah berjalan dari sebelum saya duduk. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam setahun ini seperti yang tadi saya bilang, ya kita akan mereview kira-kira apa kekurangan dari cabang olahraga dan apa yang tidak bisa kita provide dari Kemenpora, kita coba dorong itu kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Nah, PR dari Pak Jokowi, tadi kan udah sempat disebutin nih sama Mas Menteri. Kita kan juga punya PR buat memperbanyak liga-liga mahasiswa. Betul, liga mahasiswa sampai liga antar tarkam. kampung ya, betul ya. Betul. Kalau liga mahasiswa, saya pernah dengar, tapi liga antar kampung tuh gimana konsepnya Mas Menteri? Jadi sebenarnya liga tarkam itu sebenarnya itu justru ide saya sampaikan ke Presiden bahwa ya selain talent scouting dari tingkat pendidikan dari SD sampai mahasiswa, saya rasa talent scouting ini juga menarik jika kita bikin konsep yang rakyat bisa partisipasi. Dan ini bukan rakyat profesional, jadi kita namakan tarkam, antarkam. Karena kan frase kata tarkam itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kalau kita dorong hal ini menjadi kemasan yang baik, saya rasa ini juga bisa media hiburan masyarakat dan ajang masyarakat bertemu silaturahmi. Jadi ini dampaknya sangat banyak. Mas, kita mau agak geser dikit nih sebagai menteri muda yang punya background di bisnis. Ini jadi jalan yang akan lebih memuluskan banyak program dengan istilahnya dengan background yang Mas Menteri punya, atau gimana? Karena kan saya juga fokus sebelumnya di dunia pengembangan bisnis ya. Baik itu di industri maupun startup. Jadi menurut saya modal jaringan, jejaring yang saya sudah miliki sebelumnya ini, saya rasa ini menjadi suatu modal yang sangat positif saya aplikasikan di Kemenpora. Jadi ya langsung banyak kawan-kawan yang ya kan melihat Kemenpora ada yang sedih, ada yang enggak kan, ada yang jadinya kayak siap support gitu. Jadi mantap lah, alhamdulillah antusiasnya banyak yang mau membantu. Alhamdulillah ya, karena memang punya background juga punya jejaring yang udah ready, tinggal kemudian dipergunakan ketika sekarang udah jadi Menpora. Nah, kalau bicara soal backgroundnya Mas Menteri yang juga berasal dari Partai Golkar ketika pertama kali ditunjuk, itu kan masuk rekomendasi juga berasal dari Pak Erlangga Pak ya. Erlangga Hartarto. Terus kemudian wejangan apa sih yang dititipkan Pak Erlangga pertama kali? Wejangan dari beliau sih simpel sekali. Beliau hanya bilang, ya kamu kan, ini kata-kata beliau, ya kamu udah ikut saya, kamu udah lihat bagaimana saya memimpin Kemenko Ekonomi, bagaimana kita menjaga profesionalitas dan integritas, ya saya harap kamu bisa mencontoh dari apa yang sudah kamu lihat. Ya dan memang benar sih, saya mengikuti beliau tuh memang ya sosok yang sangat menjaga 2 hal itu, profesionalitas dan integritas.
Mas, kalau kita bicara soal background keluarga Mas Menteri juga yang kemudian nggak jauh-jauh dari dunia politik, kabarnya sempat ditentang untuk masuk ke dunia politik, Mas, betul? Iya, kalau jadi orang tua kandung saya itu sama sekali non politik, jadi di dunia usaha dan profesional. Kalau memang orang tua dari istri saya, beliau sempat aktif di Golkar juga, tapi juga tidak terlalu politik. Nah, dan keduanya ini sebenarnya bukan menentang ya, tapi lebih ke arah jika ada opsi tidak fokus di politik itu lebih baik. Lebih baik kalau tidak fokus di politik, tapi sekarang anaknya jadi menteri, gimana tuh, Mas? Ya, namanya Gimana? hidup ya. Akhirnya gimana ketika kemudian sudah masuk bursa menteri, sudah dilantik, apa sih pesan pertama kali orang tua? Karena kan bagaimanapun Mas tuh masih sangat muda. Artinya kalau kita bicara politik itu, wah politik itu keras, politik itu begini, politik itu begitu. Apa sih pesan orang tua yang paling? Ya itu selalu menjaga integritas itu paling penting, dan juga selalu mawas diri dan selalu waspada. Itu pesan yang selalu disampaikan ke saya. Paling tidak deh sampai akhir 2023 akan kayak apa Kemenpora di tangan Dito Aryo Tejo? Akan lebih menginspirasi dan juga akan lebih warna mudanya akan terasa. Warna mudanya akan sangat terasa. Oke, ini pertanyaan terakhirnya. Ketika pertama kali dilantik, Dito Aryo Tejo kan sempat ngomong gini, saya punya satu PR. Apa PR-nya? Mas Menteri bilang mau ngurusin badan. Maaf ya Mas Menteri. Aman. Gimana tuh? Udah on Enggak, progress belum? udah on progress. Jadi memang 2 tahun belakangan itu saya naik banyak sekali. Sebelumnya saya terlalu menjaga pola makan dan pola hidup. Jadi benar-benar kayak atlet dulu saya. Mungkin terlalu bahagia, Mas. Terlalu mungkin karena bahagia dengan istri dan anak, jadinya udah jenuh jaga makan lepas. Oh, sekarang mungkin akan lebih cepat kurus karena jadi menteri Iya, karena stres jadi ya. menteri olahraga. Karena kan sebenarnya saya sangat memahami ekspektasi masyarakat kan sangat wajar bahwa yang namanya menteri pemuda dan olahraga kan mereka berharap memiliki fisik yang representatif. Jadi ya dari awal saya sudah mengakui memang harus saya turunkan berat badan. Dan itu efeknya bagus loh. Sejak saya statement, terus dilanjutkan ada satu hashtag yang orang bikin, diajak diet Menpora, dan itu jadi viral. Viralnya itu sekarang orang-orang kalau makan sehat atau olahraga, itu dia ngepost untuk ngajak. Ngepost mention saya, bikin hashtag. Dan banyak sekali produk-produk dari healthy food atau healthy lifestyle itu, biasanya sekarang promosi pakai statement saya, plus hashtagnya. Jadi Diajak menurut saya diet itu Menpora. hal simple, tapi ternyata multiplier efeknya sangat banyak. Abis ini diajak olahraga Menpora gitu kira-kira. Ya? Diet itu, olahraga itu kan termasuk dari metode diet. Dan diet itu sebenarnya bukan selalu diet kurus kan, karena diet itu memperbaiki gizi. Yes. Jadi Seru ya? banyak lah. Ngobrol sama menteri yang memang betul-betul dari kalangan milenial. Jadi memang punya banyak gebrakan dan juga semangat untuk khususnya kalangan milenial ya. Tapi jangan lupa juga titipkan pesan dari kita semua bagaimana kemudian para atlet-atlet yang sudah selesai nanti akan seperti apa ke depannya supaya juga masuk ke dalam binaan Kalau dari sekarang memang Kemenpora. atlet yang sudah tidak berkarya dan memiliki prestasi, itu langkah yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah mengangkat sebagai ASN kan. Dan kedepannya juga itu yang saya sudah sebutkan, kita sedang memformulasikan yang namanya program beasiswa atlet kan, yang bisa disupport dengan LPDP Kementerian Keuangan. Jadi beasiswa ini adalah biar atlet-atlet yang sekarang masih di SD, SMP, mereka bisa fokus untuk mengasah dirinya sebagai atlet, tapi mereka udah punya pegangan bahwa kelak dengan prestasi mereka udah punya jaminan untuk kuliah di kuliah-kuliah yang bagus. Karena kan LPDP bisa Harvard pun ditanggung, Oxford, London School of Economy. Jadi masa depan atlet ini memang kalau misalnya ekosistem olahraga ini belum bisa jadi yang profitable, mereka bisa alih profesi juga. Kita kan harus menyiapkan berbagai skenario buat generasi muda kita. Nah, itu yang diharapkan. Jadi Menteri Milenial ini benar-benar representatif dari cita-cita dan juga mimpi anak-anak muda Indonesia. Terima kasih Mas Menteri telah bergabung bersama kami di Living on Point. Itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Milenial Indonesia. Saya Livia dan Charlisa, kita ketemu lagi nanti. Dah.
Living on Point.